Puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali, menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Para pemilik unit datang membawa spanduk dan berorasi di lobi hotel menyatakan kekecewaan mereka terhadap pengelola Hotel Eden. Pemilik unit melakukan pengamanan terhadap sejumlah aset bersama seperti pemadaman air, listrik, kantor, dan jaringan internet. Itu kontrak pengelolaan itu sudah berakhir pada bulan Desember 2023. Sudah berakhir. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Bahkan mereka menggugat di Bani. Ya, di Bani. Mereka yang gugat karena pasti kepingin diperpanjang. Padahal para pemilik unit itu tidak mau memperpanjang karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 banyak yang komplain, banyak yang protes karena tidak pernah transparan tentang pengelolaannya. Jadi tidak ada yang mau memperpanjang. Sama Ibu, niatnya Ibu Bapak itu apa datang ke sini? Silakan. Karena selama 10 tahun kami tidak menerima apa yang jadi bagian dan hak. Perjanjian PT EKM terhadap kondotel di Eden, Kuta telah selesai sejak Desember 2023 lalu. Namun pemilik unit enggan memperpanjang kontrak kembali karena pembagian hasil yang jauh dari pendapatan per tahun. Akibat hal tersebut, manajemen hotel kini terkesan mempersulit pemilik unit untuk beraktivitas di unit mereka. Selama ini yang dia bilang ada kantor PPS, saya tidak mengakui kantor itu dulu saya berikan, Pak. Kita bicara baik-baik. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata dia sini kok begitu hasilnya. Iya kan? Saya ini kan saya juga harus mengamankan operasional hotel. Para owner unit berharap PT EKM mengembalikan hak mereka dengan menyerahkan hak pengelolaan Eden Hotel kepada mereka berdasarkan putusan gugatan di Badan Arbitrase Negara Indonesia yang dibenangkan oleh para pemilik unit. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas Gulkarmat bersama BPBD Jakarta kembali menemukan satu korban kebakaran di Plaza Glodok. Hasto Kristianto mengungkapkan persiapannya menghadapi gugatan pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada kasus suap Harun Masiku. Gencatan senjata Gaza telah diumumkan, namun militer Israel terus membombardir wilayah Gaza hingga menewaskan lebih dari 70 orang. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Aya Nufus. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilakukan. Petugas Gulkarmat bersama BPBD Jakarta kembali menemukan satu korban kebakaran. Jenazah korban dia ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga kini total ada 8 kantong yang akan diidentifikasi. Kami menyusuri, ini kolaborasi gabungan, Sargab ya. Didampingin oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, ya 3:30 atau jam 15.30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan satu kantong, nanti akan
periksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu. Gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, di beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Dalam satu lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan. Jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan menimbang mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu tentu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung tadi sebagian terus makanya dari pihak kepolisian dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. Sementara itu pemirsa, kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyebut akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian selesai. Proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor. Ya, Puslapor Baris Krim Polri ya untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 3 lantai di Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam. 14 orang dilaporkan hilang, sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Di dalam disko udah besar. Inilah detik-detik saat api pertama kali muncul di diskotek Tiara yang terletak di lantai 8 Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat, Rabu malam. Bunyi alarm menggema di seantero gedung sementara petugas berupaya memadamkan api. Karyawan dan pengunjung diskotek pun panik. Sebagian berhasil menyelamatkan diri, namun beberapa orang terjebak dalam kebakaran. Api pun padam setelah 12 jam pemadaman. Namun hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dilaporkan sedikitnya 14 orang hilang. Hingga Sabtu sore, petugas telah menemukan 8 jenazah korban. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan kepada para korban dan mendampingi proses klaim asuransi. Pertama pastinya kami akan mengoptimalkan, Dinas Sosial sudah saya perintahkan untuk melakukan pendataan terkait masalah misalnya asuransi dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang korban lainnya kalau ada JKN itu juga bisa dipergunakan. Nantinya untuk pendataan lanjut kami minta Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Dan nanti dari Pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pastinya kita akan review ya terkait kebakaran ini, kita evaluasi dari berbagai variabel, dari berbagai aspek gitu ya. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Nanti kami akan rapatkan juga, tentu saja juga bersama stakeholder yang terkait.
Adapun hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi memeriksa 7 saksi dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari keterangan sementara, api diduga berasal dari ruang hall diskotik yang tidak terpakai di lantai 9. 7 saksi yang diperiksa diantaranya satpam, teknisi, dan manajemen diskotik Tiara. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dari keterangan sementara para saksi, api mulai terlihat di lantai 9 yang merupakan ruang hall diskotik yang tidak terpakai. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium aroma asap dari belakang Videotron. Untuk pemeriksaan saksi sementara kemarin pas malam kejadian sudah kita periksa 2 orang. Orang yang pertama kali melihat asap itu, yang kedua kemarin dari security, yang ini dari pihak pengelola gedung sama dari pihak manajemen Tiara. Total berapa saksi berarti Pak? Total nanti kurang lebih 6 sampai 7 lah hari ini. Dari pemeriksaan saksi itu pertama kali timbul di lantai 9 yang di tempat hall yang sudah nggak dipakai. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang di situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini TNI AL bersama warga dan sejumlah aktivis serta nelayan membongkar pagar laut yang ada di Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 600 personel TNI AL beserta warga, nelayan hingga aktivis membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Pembongkaran pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL atau Danlan Tamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto. Ia menjelaskan pembongkaran pagar laut merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan
selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Pembongkaran akan dilakukan selama beberapa hari dengan cara ditarik dengan kapal nelayan. Dan untuk hari ini, pembongkaran pagar laut ditargetkan sepanjang 2 km. Sebelumnya Presiden Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta pagar laut ilegal yang misterius dibongkar. Asalnya keberadaan pagar laut ini merugikan nelayan setempat. Selain itu, Presiden juga meminta untuk mengusut dalang di balik pemasangan pagar laut. Disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, usut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Sebelum akhirnya dibongkar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di 6 kecamatan Tangerang pada 9 Januari lalu. Pemirsa, pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang, Banten, membuat dampak dari hasil tangkapan ikan nelayan anjlok hingga 80%. Imbasnya, harga ikan kini melambung 3 kali lipat dari harga normal di pasaran. Sudah 5 bulan terakhir, ratusan nelayan di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten alami penurunan hasil tangkapan ikan. Para nelayan seringkali pulang tanpa hasil meski sudah berlayar 1 hari 1 malam di lautan. Keberadaan pagar bambu misterius yang membentang sejauh 30,16 km di 6 kecamatan dan 16 desa ini menghalangi kapal nelayan untuk mengekspor lautan. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim angin barat yang terjadi sepanjang November hingga Maret nanti. Banyak kapal nelayan karam berbenturan dengan pagar usai tersapu ombak besar di musim angin barat. Akibatnya hasil tangkapan anjlok hingga 80%, sementara biaya penggunaan solar tak sebanding dengan hasil melaut. Untuk mencari ataupun penghasilan itu susah. Ikan. Iya, apa aja, Ibu? Ikan, udang, rajungan itu apa aja di situ. Karena itu dampaknya susah. Di pagarnya sama dipatoknya terus sampai Karangantu. Pagar kayak gitu tuh. Malah nambah susah. Karena mata pencaharian di situ. Sejumlah pedagang pun terpaksa mendatangkan beberapa jenis ikan laut dari Muara Angke, Jakarta Utara untuk bisa melayani permintaan konsumen. Akibatnya, ikan seperti tongkol, tenggiri, kembung, sotong, cumi, hingga kerang hijau harganya meroket drastis. Setiap jenis ikan per kilonya naik 30 hingga 40 ribu rupiah. Coba berkurang lah, cumi-cumi juga kurang. Kalau cumi harganya tinggi, waduh, naik-naik. Berapa kisaran harganya kenaikan? Kisarannya itu kenaikannya melonjaknya ya antara 40-30 kenaikan harga biasa. Dari harga biasa. Saat ini baik nelayan maupun pedagang berharap pemerintah di tingkat desa, provinsi hingga pusat bisa segera membongkar pagar tersebut lantaran dianggap mengganggu aktivitas nelayan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, kita informasi lainnya, pemirsa, Basarnas mencari mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban yang lain. Puluhan personil Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil sedan milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan dengan menggunakan alat menyelam
tabung oksigen dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Yang pertama sudah diketemukan itu pada hari Jumat ya, dari kejadian tuh hari tanggal 9 Kamis ya, kalau nggak salah hari Jumatnya, besoknya sudah ketemu pukul 4 sore. Kemudian namun diduga ada orang lain di kendaraan, sehingga kami dapat info itu baru kemarin untuk pencarian untuk kendaraan yang tersebut. Jadi kami bantu pencarian objek tersebut, memastikan ada atau tidak korban di dalam kendaraan. Sebelumnya pemirsa, jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigjen dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil hingga ujung dermaga lalu jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu. Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.